ke mana aja Ki yang paling berkesan sejauh ini selain Argopuro ya? Berkesan ya. Terlepas dari semuanya, yang paling membuat pelajaran sih di Mekongga. Mekongga ya. Karena ada enggak dalam kata Mekongga. Jadi Betul. kalau suruh ke sana lagi enggak Dulu. Enggak dulu, sorry ya. karena bukan gunung itu. Padahal gunung itu sangat menarik ya. Sangat menarik. Tapi medannya juga war-waran. Terus juga sakit kan. Iya. Terkena pacet sampai sekarang ada bekasnya ya. Ada sampai Iya, jadi iya. tato itu. Tapi dari banyaknya gunung kan Eki suka menolak untuk difoto, suka malas-malasan enggak foto gitu. Tapi kenapa untuk di Danau Taman Hidup ini sampai diliatin orang-orang tadi saking lamanya bikin foto, bikin video, bikin konten, bikin TikTok, semua kenapa? Kenapa Ki? Ya karena salah satu wishlist sih. Wishlist ya Dari dulu. Ternyata kita bisa sampai sini. Saya juga dari dulu sebenarnya saya juga bingung apa yang membuat saya tidak ke Argopuro dari dulu, padahal kan karena ditutup ya pada saat itu ya. Benar, padahal Argopuro itu salah satu wishlist dan akhirnya bisa diwujudkan tahun ini ya. Ya. Selain satu lagi adalah Pangrango kalau saya sendiri. Pangrango pertama kalinya tahun ini. Semua orang-orang pada ngomong kemana aja ya baru ke Pangrango sekarang. Apa kan segala sesuatu terjadi ketika waktunya tepat. Nggak harus terburu-buru. Tapi kalau kita usahakan terjadi juga. Ya. Tapi Argopuro ini menurut Eki sendiri lengkap gak? Cukup lengkap, cuma nggak ada trek pasirnya aja. Mungkin di jauh dari awal sampai sini itu pemandangannya luar biasa. Luar biasa ya. Kita dapat kabut, dapat cerah ya. Kabut cerah, dan untungnya kita kemarin 3 hari berarti kan kemarin nggak dapat hujan di jalan. Itu sebenarnya sih. Gitu. Jadi memang di tayungan. Di tayungan, walaupun trek panjang kita suka malas Pak kalau misalkan trek panjang nih, tiba-tiba hujan. Karena bawa alat kamera bukan tidak mensyukuri ya. Betul ya. Karena satu bawa alat kamera, terus suka malas. Sepatu basah. Wah itu benar. Tapi ternyata kita di tayungan. Jadi semuanya berkah lah. Keep barokah my friend. Ces. Mbah. Halo Pak. Selamat ya Mbak ya. Berarti dari terakhir di Raung Mbak masih single. Betul. Kipli masih single. Jadi Mbak Kipli ini kawan-kawan adalah orang yang mengantar saya ke Raung waktu itu atap negeri ke 31 ya. Iya, Dan sebelumnya bahkan pernah ke Penanggungan bersama ya. betul. Dan kenapa ya Pak? Ya. Saya sering ada di bagian-bagian terakhir program Bapak. Ada Sebuah jurnal dulu Gunung Kembang. Gunung Kembang terakhir. Iya, menjelang habis. Raung, atap negeri menjelang habis juga. Terus Gunung Agung juga waktu road trip terakhir. Betul. Gunung apa bukan? Batur. Jadi tapi semoga itu bukan pertemuan terakhir kita Mbak. Betul. Dan tapi kali ini awal. Amin. Semoga masih panjang ya. Amin. Nah Mbak, tapi yang berbeda daripada saat itu adalah sekarang kan Mbak udah Istri. punya istri. Dan istri udah alhamdulillah udah isi ya. Betul. Di trimester akhir nih. Trimester akhir Pak. Udah bulan ke-9. Bulan ke-9. Apa tantangannya nih? Karena saya tahu pekerjaan Mbak Kipli ini adalah guide di Gunung Raung ya. Jadi pekerjaannya mewajibkan untuk bolak-balik ke gunung, hilang sinyal. Apa nih tantangannya bagi seorang suami, apalagi istrinya sedang mengandung tapi masih harus menjadi guide. Sekarang juga lagi latihan menjadi guide di Gunung Argopuro ya. Betul. Apa nih tantangannya? Izin mungkin ya Pak. Izin, terus kadang istriku cemas-cemas gitu loh. Normal ya? Normal, apalagi kan istriku juga masih usianya lebih di bawah saya ya Pak, beda 10 tahun. Jadi apa-apa pengen ikut gitu Pak. Kayak waktu trimester 1 aja saya pas ada job di Indofest kan di Jakarta kan. Terus istri pengen ikut. Sebenarnya saya ngelarang demi kebaikan, cuma tetap merengek, akhirnya tetap ikut ya nggak apa-apa. Terus di sana saya kadang ngeliat kasihan ya, pas kalau tinggal saya lagi jaga stand, kasihan ninggalin gitu sih Pak paling Pak. Ya seperti manusia kebanyakan ya. Tapi itu bukan berarti kalau orang menikah itu berhenti naik gunung ya Mbak. Betul. Selama kita bisa mempertanggungjawabkan kegiatan kita. Iya, padahal dulu saya berpikir gitu loh Pak. Gimana tuh? Ntar kalau udah ketemu jodohnya mungkin bisa berhenti naik gunung. Ternyata sama aja, tidak bisa. Tapi kan ada poin tambahannya adalah karena rezekinya dari gunung. Betul. Mungkin istri juga nggak ngizinin kalau kita buang-buang duit ke gunung, tapi buat keluarga nggak ada. Nah, Tapi alhamdulillah istri juga tahu Pak, juga istri itu saubi juga, dan ketemunya pun itu di Gunung Raung peserta. oh wah, pemanfaatan ya ini. Ya. Tinlok. Oh, tips untuk kawan-kawan yang sudah menikah dan masih ingin naik gunung apa nih tipsnya Mbak? Izin dan
saling berkomunikasi. Terus Saling berkomunikasi, terus gimana kita ngasih tahu gunungnya, misalkan kita mau naik gunung kayak saat ini ke Argopuro, saya udah bilang ke Argopuro kan, istri juga udah tahu kan, saya udah ini kali ketiga ke Argopuro kan, nanti di gunung bakal nggak ada sinyal selama, ada sih sebagian trek nanti kita dapat sinyal 4 hari 3 malam gitu. Terus apa ya, yang penting kita nggak aneh-aneh sih. menjaga kepercayaan ya Mbak ya. Betul, karena kita udah dipercaya buat diizinin, jangan disalahgunakan kepercayaan itu Pak, kasihan kan. Biasanya udah ngasih yang izin. susah ngasih izin karena pernah dilukai ya kepercayaannya ya. Betul, udah dikasih percayaan, disia-siakan dan dilukai, ya udah. Gitu. Nah tapi gini kawan-kawan, saya juga jadi terpikir kan, kemarin itu kan sempat bahas sama kawan-kawan pendaki yang lain ya. Iya. Bahwasanya emang laki-laki itu harusnya, kalau saya pernah berbincang dengan seorang sahabat, sebut saja inisialnya Zawin. Itu memang kalau laki-laki itu seharusnya, tapi ini prinsip beda-beda ya, mohon maaf ya, takutnya menyinggung nih. Kalau saya sendiri setuju dengan kata-kata bahwa seharusnya bukan yang dititik beratkan bukan meminta izin Pak, tapi komunikasi dan dialog, diskusi. Karena seolah-olah kalau minta izin tuh kayak, Bu boleh nggak aku beli motor gitu. Tapi nggak ngerti, istri itu jadi nggak dikasih paham kenapa kita beli motor. Tapi kalau kita dialog, diskusi kan kita jadi tahu, memberitahu, istri jadi tahu. Ini saya mau beli motor karena alasannya begini. Saya mau naik gunung karena saya harus nyari uang. Ada berapa hari, dijelaskan. Jadi orang rumah tuh ngerti Pak, bener nggak? Kalau cuma minta izin tapi nggak dikasih paham, ya gimana orang mau ngerti kan? Jadinya malah terus was-was. Curiga. Jadi curiga terus. Makanya menurut saya yang dititik beratkan adalah bukan minta izin, tapi mengajak diskusi. Karena selain harus dikasih paham, harus dikasih Makan. Iya. Kalau dikasih paham doang nggak kenyang. Aji, Yoi. jadi ini pendakian keberapa kita, Ji? Sering banget ya? Kita pertama kali mendaki itu berapa tahun yang lalu, coba masih inget? 4 tahun yang lalu, Bung. 5 tahun yang lalu, Bung. Tahu, 6 lah. 2020. 2020 kan baru yang ke Lawu. Sebelum Lawu kita emang nggak pernah mendaki? Gak pernah. Belum. Oh, pertama kali atap negeri. Iya. Oh iya, 5 tahun ya. 5 tahun. Yang berkembang dari Aji saya lihat adalah perutnya. Sorry, maksudnya bisnisnya. Bisnisnya. Waktu 5 tahun yang lalu saya ke kedai kopi Aji yang namanya Kenewai. Anyway. Sekarang udah punya bakmi. Ramen. Sushi. Ramen. Kesukaan Naruto. Yuk. Namanya Kenewai juga. Ramen Domi. Ramen Domi. Kenapa ramen Domi? Ramen dari Indomie Batik Laut. Oh, merek dagang pakai merek orang ya. Karena biar pasarnya gampang, Bro. Parah. Dan murah. Nah, kabar yang lainnya dari Aji adalah Aji tuh kemarin melamar romantis ya. Melamar di mana, coba cerita Aji? Melamarnya di mana, Ji? Di Puncak Rinjani. Puncak Rinjani ngelamar. Masa ngelamar di rumah? Masa di rumah ya? Di rumah. Waduh. Iya. Berarti melamar di Puncak Rinjani. Iya. Jawabannya gimana? Jawaban dia gimana? Nama perempuannya Helma. Alhamdulillah sih diterima ya, Bung. Terima. Kalau nggak diterima nggak tahu nih, langsung turun ke segara anak saya. Para layang. Malunya kebayang ya, udah capek malu. Dan Aji waktu diterima perasaannya gimana? Itu nggak capek atau gimana? Misalnya lagi capek banget kan? Atau udah sempat istirahat dulu? Langsung. Kan kebetulan Elma lagi ulang tahun juga pas hari itu. Ulang tahun dilamar. Pasti reaksi dia lagi capek. Hah? Nangisnya karena capek. Nangisnya karena capek. Tapi happy habis itu. Nyiapin mental juga sih, misalnya rame banget bule-bule semua kan di situ. Terus orang-orang tepuk tangan. Tepuk tangan sama pada ngerekam. Oh, kayak di film-film romantis ya. Gokil emang Aji. Congrats ya, semoga nanti sampai ke hari nikahnya dilancarkan. Amin. Mohon doanya. Siap, didoakan selalu. Bisnis makin besar, perut makin besar. Ya kalau itu jangan. Soalnya Elma kan suka banget olahraga, jadi pasti protes dia kalau bercanda meeting besar, Bang. Tapi kan Aji juga suka olahraga. Iya. Olahraganya apa, Ji? Naik gunung. Ya, main bola, masukin Sama masak. Jadi olahraga tangan nih. Jadi yang kira mantap. Ada bang, tos bang. Ya mas, Dari mana kau bang? TikTok mas, dari Puncak Argopuro. Naiknya dari Premi. Iya mas, TikTok. TikTok.
Mas, jangan ngarang mas. Argo Puro itu gunung trek terpanjang di Pulau Jawa. Masa masnya tek-tok? Tek-tok mas, ini mau turun mas. Turun ke Badilan. Iya betul. Coba buktinya apa? Terus terapa mas. Ah, Rafa mah bisa dijokiin mas. Aduh. Foto puncak ada? Ada mas nih puncak mas. Ah, beda orang ini, bukan kamu ini. Bukan, Saya nih, bukan, Mas, bukan nih. kamu, bukan kamu. Ya nggak percaya mas. Nah, gimana aku mau percaya kalau di Dropback Mas nggak ada sosisnya?